Suara pintu rumah yang dibanting keras menggema di malam hujan deras di pinggiran Jakarta. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri yang tegas, melempar tas pakaiannya ke halaman basah sambil berteriak, "Kau bukan anakku lagi. Keluar dari sini, anak durhaka." Nadia, gadis berusia 25 tahun dengan mata coklat yang kini basah oleh air mata, berdiri terpaku di depan pintu, hati hancur melihat ibunya menangis di belakang ayah, tapi tak berani membelah. Itu adalah malam yang mengubah segalanya. Nadia, yang baru saja mengakui orientasi seksualnya sebagai lesbian setelah bertahun-tahun menyembunyikannya, diusir dari rumah keluarga yang selama ini menjadi tempat perlindungannya. Nadia berjalan sendirian di jalanan gelap, hujan membasahi tubuhnya, tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa pengkhianatan dari orang tuanya sendiri. Dia ingat bagaimana semuanya dimulai, pertemuan pertamanya dengan Lita, sahabat sejak kuliah di Universitas Indonesia, yang lambat laun berubah menjadi cinta yang tak terduga. Lita, wanita berusia 27 tahun dengan rambut pendek bergelombang dan senyum yang selalu menghangatkan hati, adalah orang pertama yang membuat Nadia merasa utuh. Tapi sekarang, setelah orang tuanya secara tak sengaja menemukan pesan-pesan mesra di ponselnya, mimpi buruk ini menjadi kenyataan. Nadia tak punya tempat tujuan, hanya tas kecil berisi pakaian dan sedikit uang tabungan dari pekerjaannya sebagai desainer Grace Relance. Di pagi hari berikutnya, Nadia tiba di apartemen kecil Lita di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Lita membuka pintu dengan wajah khawatir, langsung memeluknya erat. "Nadia, apa yang terjadi? Kamu basah kuyup." Nadia menceritakan semuanya sambil menangis, bagaimana ayahnya marah besar, memanggilnya penyakit masyarakat dan mengutip ayat-ayat agama untuk membenarkan tindakannya. Lita mendengarkan dengan sabar, tapi di dalam hatinya, dia merasa bersalah. "Ini salahku, aku seharusnya tidak mendesakmu untuk jujur pada mereka," kata Lita. Tapi Nadia menggeleng, "Tidak, ini pilihanku. Aku lelah hidup dalam kepalsuan." Mereka berdua duduk di sofa sempit, saling genggam tangan, merencanakan masa depan yang tak pasti. Nadia tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan yang lebih besar melawan norma masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional dan agama. Beberapa hari kemudian, Nadia mulai mencari pekerjaan tetap. Dia melamar ke sebuah agensi desain di pusat kota, tapi pikirannya tak pernah lepas dari keluarganya. Ibunya menelepon diam-diam, "Nadia, pulanglah. Ayahmu marah, tapi dia akan melunak." Tapi Nadia menolak, "Bu, aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku mencintai Lita." Ibunya menangis, "Ini dosa, Nak. Masyarakat akan mencemooh kita." Percakapan itu membuat Nadia semakin terluka, tapi juga semakin teguh. Dia sadar, pilihan ini berarti kehilangan keluarga, tapi dia tak mau hidup dalam penyangkalan. Sementara itu, Lita menghadapi tekanan dari keluarganya sendiri. Kakak laki-lakinya, yang tinggal di Bandung, mendengar rumor dan menelepon, "Lita, apa benar kamu dengan perempuan? Ini memalukan keluarga." Lita menjawab tegas, "Ini hidupku, Kak. Aku bahagia dengan Nadia." Tapi kata-kata itu tak cukup, kakaknya mengancam akan memberitahu orang tua mereka. Konflik mulai memuncak ketika Nadia dan Lita memutuskan untuk tinggal bersama secara permanen. Mereka pindah ke sebuah rumah sewa kecil di pinggiran Bekasi, dekat dengan rumah orang tua Nadia. Pilihan itu bukan kebetulan, Nadia ingin membuktikan bahwa dia bisa mandiri tanpa mereka. Tapi kedekatan itu justru membawa masalah baru. Tetangga-tetangga mulai bergosip, "Itu anaknya Pak Hadi, katanya suka sesama jenis." Astagfirullah. Gosip itu sampai ke telinga ayah Nadia, yang semakin marah. Suatu hari, dia datang ke rumah sewa mereka, memukul pintu keras. "Nadia, keluar.
Kau bikin malu keluarga. Nadia membuka pintu, tapi Lita berdiri di belakangnya, siap melindungi. Ayah, tolong pergi. Aku tidak mau bertengkar, kata Nadia dengan suara gemetar. Ayahnya meludah ke tanah, kau bukan anakku, dan pergi dengan amarah. Malam itu, Nadia menangis di pelukan Lita, mempertanyakan keputusannya. Apa aku salah, Lita? Mungkin aku seharusnya diam saja. Lita membalas, tidak, sayang. Kita berjuang untuk kebahagiaan kita. Nadia mulai membangun karirnya. Dia mendapat proyek besar dari sebuah perusahaan startup, mendesain logo dan kampanye sosial media. Uang mulai mengalir, tapi hatinya tetap hampa tanpa keluarga. Lita yang bekerja sebagai guru sekolah dasar, juga menghadapi diskriminasi. Rekan kerjanya mulai menjauh setelah mendengar rumor. Kepala sekolah memanggilnya, Lita, kami mendengar isu tentang gaya hidupmu. Ini sekolah swasta berbasis agama, kami tidak bisa mentolerir itu. Lita terkejut, apa maksud Bapak? Ini urusan pribadiku. Tapi kepala sekolah menggeleng, kami harus memikirkan orang tua murid. Pertimbangkan untuk mundur. Lita pulang dengan hati hancur, menceritakan pada Nadia. Aku takut kehilangan pekerjaan, Nad. Nadia memeluknya, kita akan cari jalan keluar. Aku akan dukungmu. Keputusan Lita untuk tetap bertahan justru membuat situasi semakin tegang. Dia mulai dicemooh di kantor, tapi dia tak mundur, memilih untuk membuktikan kemampuannya sebagai guru. Sementara itu, di rumah orang tua Nadia, suasana semakin suram. Ibunya jatuh sakit karena stres, sering menangis sendirian. Ayahnya, yang dulu tegas, kini mulai ragu. Dia mendengar dari tetangga bahwa Nadia sukses dalam pekerjaannya, tapi dia terlalu bangga untuk meminta maaf. Suatu malam, dia berkata pada istrinya, mungkin kita terlalu keras. Tapi apa kata masyarakat? Ibunya menjawab, dia anak kita, Mas. Kita kehilangan dia. Konflik internal ayah Nadia mulai muncul. Dia ingat masa kecil Nadia, gadis pintar yang selalu membuatnya bangga. Tapi norma agama dan sosial membuatnya tak bisa menerima. Ini adalah titik di mana Nadia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Dia mulai menabung untuk membeli tanah di sebelah rumah orang tuanya. Aku ingin mereka lihat aku bahagia tanpa mereka, kata Nadia pada Lita. Lita khawatir itu akan membuat konflik lebih besar. Tapi Nadia teguh, ini cara aku membalas, tanpa kekerasan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan bekerja keras, Nadia berhasil membeli tanah itu. Konstruksi rumah baru dimulai, tepat di sebelah rumah keluarganya. Tetangga heboh, wah, Nadia balik lagi. Tapi dengan pacar perempuannya. Ayah Nadia marah besar melihat pekerja bangunan, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa karena tanah itu sah milik Nadia. Ini adalah pukulan bagi egonya. Nadia dan Lita pindah ke rumah baru itu setelah selesai, tapi Nadia bersumpah tak akan pernah berbicara lagi dengan orang tuanya. Setiap pagi, dia melihat ayahnya di halaman, tapi mereka saling abaikan. Rasa sakit itu seperti luka yang tak pernah sembuh. Rumah baru Nadia dan Lita berdiri megah di sebelah rumah orang tua Nadia, dengan dinding bata merah dan taman kecil di depan. Setiap hari, Nadia melihat ibunya menyiram bunga dari kejauhan, tapi dia tak pernah menyapa. Keputusan untuk diam ini adalah bentuk protes Nadia terhadap penolakan keluarganya. Mereka usir aku, sekarang aku di sini untuk mengingatkan mereka setiap hari, kata Nadia pada Lita suatu malam. Lita menghela napas, tapi ini menyakiti kamu juga, Nad. Mungkin suatu hari kita bisa bicara. Nadia menggeleng, tidak. Mereka harus merasakan kehilangan seperti yang aku rasakan. Keberhasilan Nadia dalam karir membuatnya semakin percaya diri. Dia promosi menjadi art direktor di agensi, mengelola tim kecil.
Tapi di balik itu, dia sering merasa kesepian. Teman-teman lamanya menjauh setelah tahu tentang hubungannya dengan Lita. Suatu hari, sahabat kuliahnya, Rina, menelepon, "Nad, aku dengar kamu dengan Lita. Aku dukung, tapi keluargaku bilang jangan dekat-dekat." Nadia tertawa pahit, "Terima kasih atas kejujuranmu." Kehilangan pertemanan itu membuatnya semakin bergantung pada Lita, tapi juga memicu konflik kecil di antara mereka. Lita ingin Nadia lebih terbuka, "Kita butuh komunitas, Nad. Ada grup di Jakarta." Nadia ragu, "Aku takut lebih banyak masalah." Tapi akhirnya, mereka bergabung dengan sebuah komunitas online, di mana mereka bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Di komunitas itu, Nadia bertemu dengan Mira, seorang aktivis lesbian berusia 30 tahun yang berjuang untuk hak-hak di Indonesia. Mira menceritakan pengalamannya, "Aku diusir dari rumah juga, tapi sekarang aku punya keluarga baru." Cerita Mira menginspirasi Nadia, tapi juga membuat Lita cemburu. "Kamu sering chat dengan Mira ya?" tanya Lita suatu malam. Nadia terkejut, "Hanya teman, Lit. Dia bantu aku mengatasi trauma." Pertengkaran kecil itu adalah yang pertama, menunjukkan kerapuhan hubungan mereka di tengah tekanan eksternal. Lita merasa tidak aman, "Aku takut kamu pergi karena aku tidak cukup." Nadia meyakinkannya, "Kamu segalanya bagiku." Tapi benih keraguan mulai tumbuh. Sementara itu, di rumah sebelah, ayah Nadia mulai sakit. Tekanan darah tinggi karena stres membuatnya sering pusing. Ibunya menelepon Nadia secara diam-diam, "Nak, ayahmu sakit. Tolong datang." Nadia ragu, hati terbelah. "Bu, aku tak bisa. Dia yang usir aku." Ibunya menangis, dia menyesal, tapi gengsi. Nadia menutup telepon, tapi malam itu dia tak bisa tidur. Lita melihatnya, "Pergilah, Nad. Ini kesempatan untuk berdamai." Tapi Nadia menolak, "Tidak. Ini konsekuensi pilihan mereka." Keputusan itu membuatnya merasa bersalah, tapi juga kuat. Ayahnya akhirnya dirawat di rumah sakit, dan Nadia diam-diam membayar biayanya melalui transfer anonim. Itu adalah bentuk kasih sayang yang tersembunyi, tapi dia tak mau mereka tahu. Konflik memuncak ketika kakak Lita datang ke rumah mereka. Dia marah, "Lita, pulang ke Bandung. Ini memalukan." Lita berdiri tegas, "Ini rumahku sekarang, Kak." Kakaknya melihat Nadia dengan jijik, "Kau yang rusak adikku." Nadia balas, "Cinta kami bukan rusak, ini nyata." Pertengkaran itu berakhir dengan kakak Lita pergi, tapi dia mengancam akan memberitahu orang tua Lita. Malam itu orang tua Lita menelepon, menangis dan memohon Lita pulang. "Kamu sakit, Nak. Cari pengobatan." Lita menjawab, "Ini bukan sakit, Bu. Ini aku." Keputusan Lita untuk tetap bersama Nadia membuat keluarganya memutus hubungan, mirip dengan Nadia. Mereka berdua sekarang benar-benar sendirian, hanya saling punya. Nadia mulai aktif di komunitas LGBT, membantu orang lain yang mengalami hal serupa. Dia mengorganisir pertemuan kecil di rumahnya, berbagi cerita. Tapi ini menarik perhatian buruk. Suatu hari, sekelompok pemuda radikal datang ke depan rumah, berteriak slogan anti-LGBT. "Indonesia bukan tempat untuk kalian." Nadia dan Lita bersembunyi di dalam, takut. Polisi datang, tapi tak banyak membantu. "Ini urusan masyarakat," kata polisi. Kejadian itu membuat Nadia trauma, tapi juga semakin militan. "Kita harus lawan, Lit," katanya. Lita setuju, tapi khawatir keselamatan. Mereka memasang kamera pengawas, tapi tekanan itu membuat hubungan mereka tegang. Di sisi lain, ayah Nadia pulih dari sakitnya, tapi hatinya berubah. Dia mulai membaca tentang isu LGBT. Diam-diam, suatu hari, dia bertemu dengan tetangga yang mendukung Pak Aman sekarang beda.
Cinta itu universal. Ayah Nadia ragu tapi mulai mempertanyakan keyakinannya. Ibunya mendorong bicara dengan Nadia, Mas. Tapi ayahnya masih gengsi, dia yang salah. Konflik internal ini membuatnya semakin pendiam. Nadia dan Lita memutuskan untuk liburan ke Bali, mencari ketenangan. Di sana mereka merasakan kebebasan sementara, berjalan tangan bergandeng tanpa takut. Tapi saat kembali, masalah baru muncul. Lita kehilangan pekerjaan, kepala sekolah memecatnya dengan alasan tidak sesuai nilai sekolah. Lita hancur, aku cinta mengajar, Nad. Nadia marah, ini diskriminasi. Kita bisa gugat. Tapi Lita ragu, di Indonesia susah menang kasus seperti ini. Keputusan untuk tidak gugat adalah pengorbanan besar bagi Lita, yang kini harus mencari pekerjaan baru sebagai tutor pria. Kehilangan pekerjaan membuat Lita depresi. Dia sering duduk sendirian di taman rumah, memandang rumah sebelah. Nadia mencoba menghibur, aku akan bantu cari kerja baru. Tapi Lita merasa tak berguna, aku bergantung padamu sekarang. Ini memicu pertengkaran besar pertama mereka. Kamu pikir aku peduli uang? Aku cinta kamu, kata Nadia. Lita balas, tapi aku ingin mandiri. Mereka berpisah kamar malam itu, tapi pagi harinya mereka berdamai. Ma, aku stres, kata Lita. Nadia memeluknya, kita bersama lawan ini. Nadia semakin sukses, mendapat klien internasional. Uangnya cukup untuk membayar cicilan rumah dan membantu Lita. Tapi kesuksesan itu datang dengan harga, dia jarang pulang tepat waktu, membuat Lita merasa diabaikan. Kamu lebih pilih kerja daripada aku, keluh Lita. Nadia jawab, aku lakukan ini untuk kita. Ketegangan ini membuat mereka semakin jauh secara emosional. Nadia mulai curhat pada Mira, yang menawarkan dukungan. Kamu kuat, Nad, kata Mira. Chat itu membuat Lita curiga, apa ada apa-apa dengan Mira. Nadia jengkel, tidak. Kamu paranoid. Pertengkaran itu semakin sering, menunjukkan retaknya hubungan mereka di bawah tekanan sosial. Di rumah sebelah, ayah Nadia akhirnya memutuskan untuk mendekati. Dia mengetuk pintu rumah Nadia suatu sore. Nadia membuka, terkejut. Ayah. Ayahnya berdiri kikuk, bisa kita bicara. Nadia ragu, tapi menginginkan masuk. Lita menyapa hormat, tapi ayah Nadia mengabaikannya. Nadia, aku salah. Tapi ini salah. Pulanglah, tinggalkan ini. Nadia marah, ini hidupku, ayah. Kalau ayah tak bisa terima, pergi saja. Ayahnya pergi dengan kecewa, tapi percakapan itu membuka luka lama. Nadia menangis, kenapa dia tak bisa terima aku? Lita menghibur, tapi di hatinya, dia khawatir Nadia akan menyerah. Komunitas LGBT mereka menghadapi ancaman lebih besar. Sebuah undang-undang anti-LGBT diusulkan di PR, membuat semua orang panik. Nadia aktif kampanye online, menulis artikel anonim. Tapi ini membuatnya target. Suatu hari, akun media sosialnya diretas, diisi dengan ancaman. Kau akan mati. Nadia takut, tapi tak mundur. Lita memohon, hentikan, Nad. Ini bahaya. Nadia jawab, kalau tak lawan, kita kalah. Keputusan ini membuat Lita semakin gelisah, merasa Nadia lebih pilih perjuangan daripada mereka. Lita mulai mencari pekerjaan di luar Jakarta, di Yogyakarta, di mana lebih toleran. Mungkin kita pindah, usulnya. Nadia setuju setengah hati, tapi rumah ini simbol perjuanganku. Debat itu memuncak ketika Lita mendapat tawaran kerja di Yogyakarta. Aku mau pergi, Nad. Ikut aku. Nadia ragu, aku tak bisa tinggalkan semuanya. Lita marah, jadi kamu pilih dendam daripada kita. Mereka bertengkar hebat, Lita packing tas. Aku pergi besok.
Nadia hancur, tapi egonya menang. Malam itu mereka tidur terpisah. Pagi harinya, Lita pergi. Nadia melihat dari jendela, hati remuk. Aku salah, gumamnya. Dia menelepon Lita, tapi tak diangkat. Kesendirian itu membuatnya refleksi. Dia pergi ke makam kakeknya, mencari jawaban. Di sana, dia ingat nasihat kakek, cinta itu pengorbanan. Nadia sadar, dia telah mengorbankan Lita untuk dendamnya. Dia memutuskan untuk mengejar Lita. Tapi sebelum itu, ibunya datang. Nadia, ayahmu ingin bicara lagi. Nadia masuk ke rumah sebelah untuk pertama kalinya setelah diusir. Ayahnya duduk lemah, aku baca banyak, Nad. Aku tak paham, tapi aku tak mau kehilanganmu. Nadia menangis, ayah, aku lesbian. Itu bagian diriku. Ayahnya mengangguk pelan, mungkin aku bisa belajar. Itu adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi, tapi Nadia tahu butuh waktu. Nadia bergegas ke stasiun, mengejar Lita. Dia menemukannya di kereta, Lita, Ma. Aku ikut kamu. Lita terkejut, benarkah? Nadia angguk, aku tinggalkan dendam. Kita mulai baru. Mereka berpelukan, tapi ini bukan akhir bahagia. Mereka tahu perjuangan masih panjang. Di Yogyakarta, Nadia dan Lita memulai hidup baru. Mereka menyewa rumah kecil di kawasan Malioboro, jauh dari Jakarta. Lita mulai bekerja sebagai guru di sekolah progresi yang lebih terbuka. Nadia bekerja remote terus desainnya. Tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Nadia sering menelepon ibunya, bagaimana ayah? Ibunya jawab, dia mulai terima, nak. Pulanglah suatu hari. Nadia ragu, belum saatnya. Rekonsiliasi dengan keluarga adalah proses lambat, penuh emosi. Di Yogyakarta, mereka bergabung dengan komunitas yang lebih kuat. Mereka bertemu pasangan lain, berbagi cerita. Tapi tantangan baru muncul. Demonstrasi anti-LGBT di kota membuat mereka hati-hati. Suatu hari, saat jalan-jalan, sekelompok orang meneriakkan hinaan. Lesbi. Pulang ke neraka. Nadia ingin balas, tapi Lita tarik tangannya, jangan, bahaya. Kejadian itu membuat Nadia marah, kenapa kita harus sembunyi? Lita jawab, untuk bertahan. Debat itu menunjukkan perbedaan mereka, Nadia ingin perang, Lita ingin damai. Karir Nadia melejit, dia mendapat penghargaan desain nasional. Tapi kesuksesan itu membuatnya sering bepergian, meninggalkan Lita. Kamu lagi-lagi pergi, keluh Lita. Nadia jawab, ini untuk masa depan kita. Ketegangan kembali muncul. Lita mulai dekat dengan teman baru, seorang wanita bernama Sari, juga lesbian. Sari ramah, sering ajak Lita nongkrong. Nadia cemburu, siapa Sari itu? Lita tertawa, teman kerja. Kamu yang paranoid sekarang. Tapi benih keraguan tumbuh, mirip dulu. Suatu hari, Nadia kembali dari perjalanan dan menemukan Lita sedang makan malam dengan Sari. Ini apa? Tanya Nadia marah. Lita jelas, hanya teman. Pertengkaran besar meledak. Kamu selingkuh, tuduh Nadia. Lita nangis, tidak. Kamu yang abaikan aku. Mereka berpisah lagi, Lita tidur di sofa. Pagi harinya, Lita bilang, mungkin kita butuh jeda. Nadia hancur, jangan pergi. Tapi Lita pergi ke rumah Sari sementara. Nadia sendirian, refleksi. Dia menelepon Mira, aku salah lagi. Mira nasihat, komunikasi kunci, Nad. Nadia sadar, egonya lagi-lagi merusak. Dia pergi ke rumah Sari, minta maaf pada Lita. Aku takut kehilanganmu. Lita memakan, kita harus saling percaya. Mereka kembali, tapi lebih hati-hati. Kembali ke Jakarta untuk urusan kerja, Nadia bertemu ayahnya.
Ayah, aku di Yogya sekarang. Ayahnya angguk, bagus. Aku belajar banyak. Ma dulu. Nadia peluk ayahnya, air mata jatuh. Aku juga ma. Rekonsiliasi itu menyembuhkan sebagian luka, tapi tak sepenuhnya. Ayahnya masih kesulitan terima Lita bawa dia suatu hari. Nadia angguk pelan-pelan. Tapi tragedi datang. Kakak Lita menelepon, orang tua sakit karena kamu. Lita pulang ke Bandung, Nadia ikut. Di sana orang tua Lita tolak mereka. Kamu bawa penyakit, kata ayah Lita. Lita nangis, ini cinta, Bapak. Mereka diusir lagi. Lita hancur, kenapa keluarga tak paham? Nadia dukung, kita punya satu sama lain. Mereka kembali ke Yogya, tapi Lita berubah. Dia lebih pendiam, sering termenung. Nadia khawatir, apa yang salah? Lita jawab, aku lelah berjuang. Ini adalah titik kritis, Lita mempertanyakan hubungan mereka. Mungkin kita terlalu cepat. Nadia panik, jangan bilang pisah. Debat panjang malam itu berakhir dengan keputusan untuk terapi pasangan di komunitas. Terapi membantu mereka belajar komunikasi. Tapi tekanan sosial terus. Undang-undang anti-LGBTQ disahkan, membuat hidup lebih sulit. Mereka harus sembunyi lebih dalam. Nadia memutuskan, mungkin kita pindah ke luar negeri. Lita ragu, tinggalkan Indonesia. Diskusi itu membawa harapan baru. Setelah berbulan-bulan diskusi, Nadia dan Lita memutuskan untuk pindah ke Australia, di mana hak lebih terlindungi. Nadia mendapat isa kerja sebagai desainer, Lita sebagai guru. Mereka jual rumah di Jakarta, simbol akhir dari dendam Nadia. Aku lepaskan semuanya, kata Nadia. Sebelum pergi, mereka bertemu keluarga. Di rumah orang tua Nadia, ayahnya berkata, jaga diri, nak. Aku bangga padamu. Nadia peluk mereka, terima kasih. Untuk Lita, orang tuanya masih dingin, tapi ibunya berbisik, bahagia ya. Itu cukup untuk Lita. Di Australia, mereka mulai hidup baru. Sydney menyambut mereka dengan kebebasan. Mereka menikah secara sipil, meski tak diakui di Indonesia. Ini untuk kita, kata Nadia. Tapi adaptasi tak mudah. Nadia kangen tanah air, sering lihat berita tentang Indonesia. Apa kita salah pergi, tanya Lita. Nadia jawab, tidak, ini untuk keselamatan. Tahun berlalu, mereka punya kehidupan stabil. Nadia punya agensi sendiri, Lita mengajar di sekolah internasional. Tapi luka masa lalu tetap. Nadia sering mimpi tentang rumah sebelah. Suatu hari, berita datang, ayahnya sakit parah. Nadia pulang ke Indonesia, Lita ikut. Di rumah sakit, ayah Nadia bisik, Ma, nak. Aku terima kalian. Nadia nangis, terima kasih, ayah. Ayahnya meninggal damai. Kembali ke Australia, Nadia dan Lita lebih kuat. Mereka adopsi anak, membangun keluarga. Tapi cerita mereka jadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia melalui buku anonim yang Nadia tulis. Perjuangan Cinta, judulnya. Apakah pilihan Nadia untuk membangun rumah di sebelah orang tuanya dan diam selamanya adalah bentuk balas dendam yang benar, atau justru kesalahan yang memperpanjang penderitaan semua pihak?